Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini aku akan membahas tentang pengantar ilmu sastra. Ilmu sastra merupakan ilmu yang menyelidiki karya sastra beserta gejala yang menyertainya. Ilmu sastra memiliki 3 cabang. Yang pertama teori sastra, sejarah sastra, dan juga kritik sastra. Oke, aku akan membahas yang pertama, yaitu teori sastra. Teori sastra mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, bahkan kriteria karya sastra yang membedakan bukan karya sastra. Biasanya sebuah teori berisi suatu konsep ataupun uraian tentang hukum-hukum umum, objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Teori sastra berusaha menjelaskan, mengklasifikasi dan mengkelompokkan apa yang disebut dengan karya sastra. Teori sastra juga menyediakan kriteria bagi para ahli yang ingin menilai suatu sastra, apakah suatu sastra tersebut bermutu atau tidak. Kedudukan teori sastra menjadi sangat penting bagi seorang kritik sastra yang bertugas untuk menilai sebuah karya sastra. Ke materi yang kedua, yaitu tentang sejarah sastra. Sejarah sastra adalah sebuah ilmu yang mempelajari periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis pengarang, dan reaksi pembaca. Ini merupakan pengertian dari Luxemburg. Kemudian ada pengertian dari Zulfanus ZF dan Sayuti Kurnia yang menyatakan bahwa sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa, daerah, kebudayaan, jenis karya sastra, dan lain-lainnya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sejarah sastra mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastrawan, sejarah munculnya genre sastra, bahkan kriteria perbandingan gaya dan perkembangan kesusastraan. Adapun fungsi dari sejarah sastra ialah yang pertama untuk mengetahui garis besar pertumbuhan dan perkembangan sastra setiap tahun ataupun setiap periodenya. Yang kedua digunakan untuk penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kritik sastra. Istilah kritik sastra berasal dari bahasa Yunani, yaitu krities yang berarti hakim, krinein yang berarti menghakimi, kriterion yang artinya dasar penghakiman, dan kritikus, hakim kesusastraan. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap karya sastra sebagai karya seni. Menurut Graham Hugh pada tahun 1966, bahwa kritik sastra bukan hanya terbatas pada penyuntingan dan penetapan teks interpretasi dan pertimbangan nilai, melainkan kritik sastra meliputi kesusastraan itu untuk apa dan bagaimana hubungannya dengan masalah masyarakat. Dan menurut Abrams dalam Pengkajian Sastra 2005 pada halaman 57 mendeskripsikan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dan perumusan klasifikasi, penerapan, dan penilaian karya sastra. Dan menurut Rene Welk dan Austin Warren, studi sastra mencakup 3 bidang, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat dan berkaitan satu sama lainnya. Kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap karya sastra. Selanjutnya kita akan membahas apa itu saja fungsi dari kritik sastra. Menurut Pradoppo, fungsi kritik sastra ada 3. Yang pertama, untuk perkembangan ilmu sastra. Yang kedua, untuk perkembangan kesusastraan. Dan yang ketiga, sebagai penerang masyarakat yang menginginkan penjelasan tentang karya sastra.
Oke, sekian aja yang dapat aku sampaikan untuk pembahasan kali ini. Terima kasih semuanya.